Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriwardani, NIM 39, akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Monitoring Baby Incubator via Android. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian. Pertama, latar belakang. Bayi prematur adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang atau sama dengan 37 minggu tanpa memperhatikan berat badan lahir. Inkubator bayi pada umumnya dibuat untuk menjadi tempat sementara bagi bayi prematur. Biasanya, bayi yang masih dalam kandungan memiliki suhu tubuh yang sama dengan suhu tubuh ibunya. Suhu normal pada bayi berkisaran dari 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Bayi yang lahir secara prematur memiliki suhu tubuh yang tidak stabil. Untuk mencapai pertumbuhan normal, bayi baru lahir prematur membutuhkan lingkungan yang hangat, bersih seperti kondisi rahim ibu. Bayi baru lahir prematur harus ditempatkan di NICU pada alat baby incubator dengan lingkungan suhu dan kelembapan yang dapat diterima adalah 36-37 derajat Celcius dan kelembapannya yaitu 70-75% dan kelembapannya itu relatif tergantung kondisi bayi tersebut. Nah, di sini penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Monitoring Baby Incubator via Android. Di sini penulis akan mengembangkan sistem IoT agar secara otomatis baby incubator dapat dimonitoring oleh dokter melalui Android. Dengan membuat aplikasi Android mempermudah untuk dokter dalam setiap waktu agar bayi dalam inkubator tersebut terpantau. Kronologi alat. Yang pertama, alat baby inkubator pernah dibuat oleh Dianesti Trisuciani yang berjudul Modifikasi Inkubator Bayi dilengkapi kontrol kelembapan. Nah, penulis tersebut menggunakan sensor kelembapan H5V6 untuk mengetahui nilai kelembapan pada inkubator. Kemudian output pada sensor tersebut diproses oleh ICL7107, kemudian hasilnya ditampilkan pada 7 segmen. Kedua, dibuat oleh Nurcholish yang berjudul Modifikasi Baby Inkubator berbasis mikrokontroler Atmega 16. Nah, penulis tersebut mengembangkan baby inkubator dengan pengaturan suhu ruangan 32-37 derajat Celcius dan kelembapannya yaitu 50-60% dengan monitoring suhu dan kelembapan tampil 7 segmen dan kontrol kelembapannya itu secara otomatis. Yang ketiga yaitu Zinat Aranisa pernah membuat inkubator yang berjudul Low Cost Neonatal Incubator with Smart Control System. Nah, penulis tersebut mengembangkan baby inkubator dengan harga terjangkau menggunakan Arduino sebagai program sistem otomatis alat dan untuk penghangatnya itu masih menggunakan lampu bohlam. Yang kedua, dasar teori. WHO mendefinisikan bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah apabila berat bayi kurang dari 2.500 gram ketika lahir. Bayi prematur pasti memiliki berat badan lahir rendah. Namun, bayi dengan berat badan lahir rendah belum tentu dilahirkan secara prematur. Setelah bayi prematur dilahirkan, bayi tersebut ditempatkan pada ruangan yang memiliki suhu yang sama dengan kondisi suhu pada rahim ibu. Inkubator bayi merupakan salah satu alat medis yang berfungsi untuk menjaga suhu sebuah ruangan supaya suhu tetap konstan atau stabil. Karena kondisi ini, biasanya bayi prematur baru boleh dibawa pulang setelah beratnya mencapai 2.000-2.250 gram. Ketika berada di rumah, bayi yang lahir secara prematur belum dapat beradaptasi dengan suhu dan temperatur secara normal. Fitur. Pada alat saya ini, saya menggunakan fitur modul ISP8266. Modul tersebut merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrocontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi. Yang kedua, saya menggunakan App Inventor untuk membuat aplikasi pada Android. Nah, Meet App Inventor adalah aplikasi web sumber terbuka yang
awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Meet. Dan ini adalah blok diagram referensi, dan saya mengambil referensi penelitian ini dari Zinat Aranisa. Komponen utama. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, modul ISP8266, modul relay, sensor suhu dan kelembapan DHT11, kipas, dan water heater. 3. Metode penelitian. Ini adalah blok diagram yang saya buat untuk alat saya. Penjelasan blok diagram ini yaitu saat tombol power di-on-kan, power supply mendapat tegangan dari PLN dan akan menyuplai tegangan ke seluruh rangkaian. Sensor suhu dan kelembapan mendeteksi suhu dan kelembapan dalam baby inkubator. Output dari sensor suhu dan kelembapan tersebut akan diolah di Arduino. Jika suhu melebihi batas yang telah ditentukan, maka kipas akan menyala dan heater mati, begitupun sebaliknya. Hasil akhir pada alat ini akan ditampilkan melalui LCD dan dikirimkan ke aplikasi Android menggunakan modem Wi-Fi yang terhubung dengan internet, di mana LCD dan Android akan melambangkan suhu dan kelembapan pada inkubator tersebut. Ini adalah diagram alir saya. Penjelasan diagram alir saya yaitu saat alat on, alat mulai mencari sinyal internet dengan modul ESP8266 untuk mengirimkan data baby inkubator tersebut ke aplikasi Android yang telah dibuat tadi melalui Meet App Inventor dan melakukan inisialisasi LCD sesuai data pada baby inkubator. Dari sensor DHT11, alat melakukan pembacaan suhu dan kelembapan. Jika suhu kurang dari 36 derajat Celcius, maka heater akan menyala. Jika suhu melebihi 30 derajat Celcius, kipas akan menyala. Sedangkan untuk kelembapannya, kita merubah katup dari suhu ke kelembapan agar pada saat menyetabilkan kelembapan, suhu tidak berubah dan tetap stabil. Jika kelembapan kurang dari 70%, maka heater menyala, sedangkan jika kelembapan lebih dari 75%, maka kipas yang akan menyala. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.